Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Puji Rahayu dari kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan materi PTS sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah itu syajaratun berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon. Syajarah berasal dari bahasa Melayu. History berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi atau pencarian. Historia berasal dari bahasa Yunani. Geschiedenis berasal dari bahasa Belanda. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. 1. Dari Ibnu Khaldun, mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Kedua, dari R.G. Collingwood, mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Yang ketiga, dari R. Muhammad Ali, mendefinisikan sejarah sebagai berikut. A. Sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. B. Cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. C. Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peranan manusia dalam sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena manusia atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia mengingat, memfleksikan pengalaman hidupnya serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Menurut Ermoh Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Contoh tokoh-tokoh penggerak sejarah. Pertama, Raden Wijaya. Yang kedua, Raden Patah. Yang ketiga, Sultan Agung. Yang keempat, Sudirman. Yang kelima, Soekarno. Yang keenam, Muhammad Hatta. Yang ketujuh, Alexander Agung. Yang kedelapan, Gandhi Mahatma Gandhi. Yang kesembilan, Adolf Hitler. Meskipun demikian, tidak berarti hanya orang-orang. C. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Setiap peristiwa sejarah atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang, space, dan waktu atau time tertentu. 1. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Dalam hal pertimbangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, pengulangan adalah fenomena yang telah terjadi sebelumnya, terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi, pengulangan bukan berarti peristiwanya berulang, melainkan fenomenanya. Yang keempat, perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Berdasarkan keadaannya, perubahan ada yang disengaja dan tidak disengaja. Perubahan yang disengaja adalah perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. Perubahan yang tidak disengaja mengaruh pada dampak-dampak yang tidak diharapkan. D. Cara berpikir kronis dan dalam mempelajari sejarah. Kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa.
Apa sih tujuannya? Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antara peristiwa yang terjadi. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Apa sih artinya kronos? Kronos berarti waktu. Terus apa sih artinya logos? Logos berarti uraian atau ilmu. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar atau setting, tokoh terjadinya peristiwa. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampau, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti suatu yang melintas, melalui, melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Berikut contoh peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. 1. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Kedua, Perang Diponegoro atau Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. 3. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945. Keempat, Belanda menyerahkan kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang saling berhubungan dalam berbagai aspek. Apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat 2 periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. 1. Zaman praaksara yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga menemukan tulisan. 2. Zaman aksara atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Dari kedua zaman yang telah diklasifikasikan ini, dapat dilakukan rekonstruksi terhadap tahap-tahap perkembangan kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat tertentu. Penulisan sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi berdasarkan sejumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik, pemerintahan, agama, dan kepercayaan, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu. 2. Masa bercocok tanam. 3. Masa bercocok tanam tingkat lanjut. 4. Masa perundingan. Di Asia, umumnya kedudukan raja dianggap penting dalam masyarakat, seperti misalnya dinasti yang pernah memerintah Jawa dari masa perkembangan agama dan kebudayaan. Hindu, Buddha, hingga Islam berikut ini. 1. Dinasti Wangsa Senjaya. 2. Dinasti Sailendra. 3. Dinasti Isyana. 4. Dinasti Girindra. 5. Dinasti Demak. 6. Dinasti Pajang. 7. Dinasti Mataram. Cukup sampai di sini presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.